semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini, aku menggunakan hasil polling di Instagram ya. Jadi hasil polling selanjutnya yang tertinggi adalah bagaimana perasaan mereka terhadap kalian ya. Mereka di sini bisa siapapun yang ingin kalian tanyakan ya. Bebas, tapi ingat ya, energi yang terbaca bisa vice versa. Bisa yang aku baca adalah energi kalian, bisa dari sudut pandang orang yang kalian tanyakan atau yang terhubung dalam pembacaan ini, gitu ya. Kemudian ini pembacaannya bersifat general ya. Ini general reading ya. Tidak dibuat khusus untuk satu orang. Ini dibuat untuk banyak orang sehingga tidak mungkin juga semuanya akan resonate atau cocok dengan pembacaan ini. Jika ingin yang lebih personal, menginginkan energi kalian yang terbaca, maka kalian bisa ambil personal reading ya. Caranya ada di description box atau di deskripsi YouTube channel ini. Selama informasinya masih ada di situ, artinya personal reading masih available ya. Dan selama personal reading dibuka, maka bagi yang ingin kursus membaca kartu pun bisa mendaftar, oke? Baik itu untuk personal reading dan untuk kursus baca kartu ya. Ingat ini general reading, sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke? Aku pikir cukup ya. Di sini ada 3 pilihan. Aku menggunakan oracle cards buatan aku ya. The Dust Tipping Oracle kali ini yang aku gunakan ya. Ini ada 44 kartu. Kalau yang Live as We Know It Oracle ada 88 kartu ya. Oke. By the way, di sini ada cangkir yang aku buat ketika aku baru membuka praktek ya, membuka praktek vet ya tentunya, membuka praktek dokter hewan. Ini diambil dari nama Dewi Yunani gitu ya. Oke. Itu cangkir yang mengingatkan aku saat pertama kali buka praktek dokter hewan sebagai dokter hewan. Oke. Intermezzo aja karena muncul di situ. Isinya Milo ya by the way. Oke. Pikirkan orangnya, fokus siapa yang ingin kalian tanyakan di sini, lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi setelah fokus pada topik dan orang yang kalian tujukan di sini ya. Apakah grup 1, grup 2, grup 3 ya. Grup mana yang paling memanggil kalian, langsung saja ke description box. Di situ biasanya ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung pilih grup pilihan kalian tentunya ya. Baik, kita langsung saja menuju ke pembacaan dan sampai bertemu di grup pilihan kalian. Grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Baik, grup 1. Di sini ada... Tunggu aku cek dulu ya. Apa ya yang terlihat di sini? Ada Aquarius ya di sini. Libra, Capricorn, Gemini, Pisces itu yang aku lihat di sini ya. Oke, itu yang aku lihat di sini, cuman lainnya tidak terlalu dominan, tapi ada Scorpio, Taurus, Leo, tapi itu energinya nggak banyak sih ya. Oke, baik. Grup 1, kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian saat ini? Dan ingat ya, aku bisa membacanya vice versa. Bisa yang aku baca adalah energi kalian, bisa dari sudut pandang orang yang terhubung dengan kalian di pembacaan ini, oke? Baik, di sini aku melihat perasaan mereka itu sebenarnya merasa nyambung sama kalian. Aku melihat di sini sebenarnya perasaan mereka ya, ini kan kartu pilihan kalian tadi ya. Perasaan mereka itu mereka merasa sempurna dan berpasangan secara chemistry atau secara jiwa sama kalian. Artinya mungkin chemistry-nya dapet atau mereka merasakan soul connection yang cukup kuat sama kalian ya. Di sini pesannya adalah melengkapi dan menyempurnakan. Bisa saja kalian memang adalah soulmate gitu ya. Seperti itu.
Oke, di sini kalau aku lihat ya grup satu ya, mereka sih inginnya bersama kalian ya, kalau yang aku lihat ada di sini. Bisa jadi kalian bukan satu-satunya, maksudnya gini, bukan berarti saat menjalin hubungan sama kalian mereka punya yang lain, bukan begitu. Jika kalian sedang tidak bersama, bisa jadi mereka itu juga punya, kandidat lain gitu loh. Entah mereka berteman dengan kandidat tersebut atau dijodohkan. Ya, jadi ada orang-orang, atau pilihan lain sebenarnya yang bisa mereka pilih untuk ke jenjang serius gitu loh, ya. Tetapi di sini aku melihat hatinya itu sebenarnya sudah terpaku sama grup satu gitu ya. Di sini, ya meskipun banyak orang yang, terkoneksi dengan mereka, tetapi mereka merasa, mmm, perasaan yang pas ketika bersama grup satu, yaitu entah itu chemistry atau soul connection yang cukup terasa nyata di antara kalian gitu. Mungkin mereka sempat, berusaha untuk melepaskan koneksi batin yang mereka rasakan terhadap grup satu. Jika jika hubungan kalian ini cukup sulit untuk bersama. Aku melihat ada energi berusaha melepaskan, berusaha move on. Namun ini terasa, nggak mudah juga ya. Terkadang terlihat mudah, tapi begitu dijalani, ternyata ya tidak semudah itu untuk menghapus bayang-bayang grup satu, gitu ya. Di sini aku melihat ya ada kebingungan juga ya dari sisi mereka gitu ya. Mungkin melihat bahwa kalian ini sepertinya apa ya, kalau secara apa yang terlihat ya hambatan di antara kalian itu sepertinya kalian tidak di ditujukan untuk bersama gitu loh. Kalau mereka melihat tantangan di antara kalian, mereka merasa, mmm, mungkin kalian memang tidak ditakdirkan untuk bersama karena jalannya agak sulit untuk bersama gitu loh, untuk menjalin hubungan pernikahan misalkan ya. Jika ya pasti semuanya akan berpikir ke pernikahan sih ya. Jadi mungkin mereka merasakan kesulitan itu gitu loh bersama kalian terhadap hubungan ini gitu ya. Sehingga ya sepertinya ya mungkin grup satu bukanlah jodoh mereka. Mereka merasa seperti itu gitu loh ya. Tetapi, mmm, rasa rasa beda ya antara apa yang mereka lihat, mereka simpulkan dari hambatan dengan apa yang mereka rasakan ini bisa berseberangan gitu loh. Sedangkan sorry, tadi kalau dari hambatan kan tampak sulit seperti ya mungkin bukan jalannya gitu ya. Tetapi dari rasa ya, dari batin mereka, mereka merasa sepertinya ya grup satu ini adalah jodoh gitu loh. Ya, jadi bingung memang ya, berseberangan gitu ya. Di sini aku melihat ya mereka sempat galau dan berusaha keras untuk melepaskan pikiran itu ya. Ya, yang ada mereka memang frustasi dan sedih, itu yang kulihat di sini ya. Kemudian aku melihat, ya mereka tentu berpikir dan punya pandangan ke arah pernikahan ya, di sini ya. Tetapi seperti yang sudah aku bilang, jalannya kalau menuju ke sana itu bisa jadi banyak hal yang harus dikorbankan gitu loh. Resikonya besar, harus benar-benar memberanikan diri, menguatkan hati gitu. Itu yang kulihat di sini. Tetapi aku melihat sih ada potensi kalian itu masih bertemu kembali. Ya entah berkomunikasi, say hi, bisa juga seperti itu. Kalau kalian saat ini belum bertemu gitu ya, aku melihatnya ke depan masih ada potensi kalian bertemu. Tetapi bukan jaminan hubungan ini akan berlanjut ya. Karena kalau tentang hubungan itu kembali sama kalian yang menjalani. Tapi kalau sekedar apa ya, berjumpa, berkomunikasi lagi, aku melihat masih ada peluang itu gitu loh ya. Seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga ya di saat kalian berkomunikasi lagi, dekat lagi gitu ya, mungkin rasa mereka makin kuat lagi dan rasa kalian juga sama, itu tidak menutup kemungkinan bisa jadi kalian akan mengupayakan ke level selanjutnya gitu. Tetapi tentu seperti yang aku bilang karena tantangannya besar jadi
Itu masih sangat dipikirkan sih ya, gitu. Sementara itu yang aku lihat di sini untuk, grup satu ya, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya grup satu. Bye. Oke, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiak ya. Di sini ada Scorpio, ada Gemini, ada Capricorn, ada Virgo. Kemudian ada Pisces, Aries juga ada di sini, dan Sagittarius juga ada di sini ya. Cancer juga ada. Ya, itu yang aku lihat ada di sini untuk grup 2. Oke, pesan yang ada di sini. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu, jarak yang akan menjernihkan, hingga menuntun pada sebuah jawaban, rasa rindu atau nyaman yang menetap, memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti gitu ya. Berikan ruang dan waktu ya, jarak yang akan menjernihkan hingga menuntun pada sebuah jawaban, rasa rindu atau nyaman yang menetap. Rasa rindu atau nyamankah yang menetap? Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Oke, ini pesan yang ada di sini ya grup 2 dan ini adalah kartu pilihan kalian ya, merindukan. Jadi sudah jelas bahwa mereka di sini merindukan kalian. Ingat ya grup 2 di sini aku bisa saja membaca energi kalian, bisa energi orang tersebut, bisa dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang orang tersebut, alias bisa vice versa. Bisa juga ini adalah perasaan yang sama, cuman kalau soal merindukan aku melihat ada satu orang yang paling merindukan. Jadi, jika kalian nggak merasa terlalu merindukan mereka, ya mungkin bisa saja mereka yang sangat merindukan kalian gitu ya. Oke, di sini aku melihat mereka sih ingin ya menikah sama kalian ya, menua bersama kalian. Pokoknya berkomitmen jelas sama kalian untuk jangka panjang dan seterusnya dan selamanya itu yang mereka inginkan juga gitu ya. Nah, di sini aku melihat jelas ya kalau kalian sudah lama tidak bersama, tidak berkomunikasi ya, kalian sudah berjarak ya, cukup lama berjaraknya. Nah, yang aku lihat di sini adalah rasa rindu yang mereka rasakan terhadap kalian gitu. Jadi bukan rasa nyaman karena udah nggak sama kalian gitu ya. Yang aku rasakan di sini adalah kerinduan dari mereka ketika tidak bersama kalian ya. Nah, itu adalah kunci. Itu adalah jawaban ya. Dan di sini juga dipertegas jawabannya ya. Oke, dan ini, terutama ini si kartu ini mempertegas jawaban dari rasa rindu itu. Mereka sadar, oh nggak sama grup 2, mereka tambah rindu, mereka tambah menginginkan, tidak membuat bayang-bayang grup 2 hilang dari pikirannya gitu ya. Mereka merasa makin mereka jauh dari grup 2, makin mereka tidak bersama grup 2, makin mereka merasakan kenyataan bahwa tidak memiliki grup 2 gitu ya. Disitulah mereka merasa makin menginginkan grup 2. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi kalau orang itu benar-benar merasa nyaman sama kalian, merasa menyayangi, menyukai, mencintai kalian ya. Ketika kalian tidak bersama, justru mereka semakin menginginkan kalian. Justru mereka sadar ya bahwa ternyata kalian itu lebih berarti, itu jelas. Intinya sih gini, saat tidak memiliki kalian, mereka itu mungkin baru atau mungkin makin sadar bahwa seberarti itu nilai kalian di mata mereka gitu loh ya. Ingat ya bahwa kita baru nggak kita sih, maksudnya sebagian orang sebagian orang mungkin baru sadar seberapa berartinya seseorang atau sesuatu di kehidupan mereka ketika orang tersebut atau hal tersebut tidak ada dalam hidupnya atau telah pergi gitu ya. Seperti itu. Jadi, nah jarak ini penting memang ya. Kalau kalian sudah memberikan jarak itu ada baiknya memang ya. Itu membuat mereka sadar bahwa kalian itu memang sosok yang penting, yang punya arti dalam buat mereka gitu loh. Jadi nggak usah ragu,
Gak usah takut untuk memberikan jarak ketika hubungan ini tidak berjalan dengan baik dan sudah dicoba atau sudah berupaya sedemikian rupa gitu ya. Tetapi jika tetap belum berjalan sesuai dengan harapan, menurut aku sih nggak usah ragu untuk memberikan jarak dan pergi dulu gitu loh. Karena waktu jarak dan waktu gitu ya, ketika tidak bersama gitu ya, itu akan memberikan jawaban juga gitu loh. Apakah justru kita nyaman atau justru kita sangat rindu gitu loh. Jika kita sangat rindu artinya orang itu memang penting gitu loh. Kita memang benar-benar menginginkan orang itu. Tetapi jika kita nyaman, oh ya memang hubungan itu lebih baik sudah harus diakhiri gitu loh ya. Karena justru merasa nyaman dan lebih happy, lebih lepas ketika tidak bersama gitu. Seperti itu ya. Jadi itu untuk ngecek sebenarnya. Untuk ngecek dan ya ngecek untuk diri kita bisa, ngecek untuk orang lain juga bisa. Ngecek untuk orang lain ini bukan maksudnya, biar kayak jinak-jinak merpati, terus, biar kelihatan susah didapat, bukan seperti itu gitu loh. Kan aku bilang, ketika hubungan itu sudah memang nggak bisa berjalan dengan baik, padahal sudah berupaya sedemikian rupa hanya melelahkan aja gitu loh. Ingat, perasaan cinta itu nggak cukup gitu loh, perasaan cinta loh ya. Karena kalau memang orang itu paham arti cinta, udah kayak lagu aja. Kalau mengerti arti cinta gitu ya, bahwa cinta itu tidak memaksakan, cinta itu tidak seharusnya menyakiti, cinta itu artinya menekan ego gitu. Kalau memang orang itu, siapapun lah maksudnya ya, paham dengan arti cinta itu, ya semua bisa berjalan dengan enak gitu. Tapi nyatanya kan tidak selalu seperti itu gitu loh ya, kayak gitulah ya. Intinya kita semua punya ego gitu loh ya. Dan makanya aku bilang perasaan cinta itu saja tidak cukup. Kenapa kok aku bilang perasaan di situ? Karena kita merasanya kita cinta gitu ya, tetapi cinta itu butuh pengujian loh, ya kan. Kalau ternyata kita masih mengedepankan ego, ya artinya itu hanya perasaan cinta gitu loh. Kita mungkin ya belum cukup kuat untuk bisa mengaplikasikan apa yang kita katakan itu gitu loh. Jadi itulah kenapa perasaan cinta itu saja tidak cukup gitu ya. Karena pada prakteknya nanti, jalannya nanti orang itu pasti akan orang itu harus dealing dan harus berjuang menghadapi egonya sendiri gitu loh. Ya, kayak gitulah ya. Jadi gitu deh. Oke. Nah, kembali ke sini artinya ya gitu ya. Artinya untuk bertahan itu bukan sekedar, "Oh gue cinta sama lo, gue suka sama lo, gue menginginkan lo," gitu. Nggak sekedar kayak gitu loh untuk bertahan dalam sebuah hubungan gitu. Untuk menjalin sebuah hubungan itu butuh komitmen. Kalau kalau ada yang bilang cinta itu tidak butuh alasan, ya silahkan aja. Emang kalau cinta sendiri ya udah nggak butuh alasan gitu loh ya. Saya bisa mencintai kucing yang kelihatannya mengenaskan di pinggir jalan gitu, nggak ngerti. Ya sebenarnya bukan nggak ngerti sih, ada alasannya, ada rasa care di situ, iba di situ gitu ya. Cuman ya terserah orang mau bilang karena film ya, terus mau bilang cinta itu tidak butuh alasan, terserah gitu. Tapi dalam menjalin hubungan, dalam menjalankan relationship, itu butuh komitmen. Kalau tidak ada komitmen di situ ya, ya sudah buat apa gitu kan. Karena kan kita juga tidak akan selalu sejalan nantinya gitu. Seperti itu gitu. Kayak gitu sih ya. Jadi ya kalau cintanya sendiri ya terserah lah ya mau diartikan bagaimana, tapi dalam menjalin hubungan itu beda cerita gitu loh. Karena cinta sendiri kan juga tidak harus memiliki, cinta sendiri sifatnya universal gitu loh. Kalau harus memiliki itu ada obsesi di situ, ada ambisi di situ, ada ego di situ gitu loh. Dan untuk menjaga semuanya berjalan masih pada track-nya, untuk menjaga hak semua orang yang ada dalam hubungan itu, dan untuk mengingatkan kewajiban semua orang dalam hubungan itu, ya butuh adanya komitmen. Sama kayak kita bernegara, kan perlu adanya undang-undang, perlu adanya konstitusi, itu sebagai batasan gitu loh. Dan dalam Mmm, menjalin hubungan juga perlu gitu loh. Seperti itu ya. Oke, jadi ya makin kalian menjauh, makin kalian
pergi dari hidup mereka, aku melihatnya di sini mereka makin rindu dan makin makin merasa bahwa nggak tahu ya, di sini ada rasa kayaknya gue sulit deh hidup tanpa grup 2. Mungkin gue bisa hidup tanpa grup 2, tetapi gue nggak yakin gue benar-benar happy gitu loh. Di sini mungkin merasakan mereka merasa happy ketika bersama grup 2 gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi kepergian kalian, berakhirnya hubungan itu membawa transformasi besar dalam hidup mereka. Transformasi di sini adalah cara pandang mereka. Mereka mungkin me mereka mungkin mengalami, bukan mungkin ya, ini kelihatan banget sudah mengalami masa-masa menyakitkan, kesedihan, kehilangan ya, masa turbulensi bisa jadi gitu loh ya. Tapi ya dari hal yang menyakitkan itu, mereka jadi lebih berpikir dan berubah gitu loh ya. Semua orang yang apa ya, berada dalam hubungan ini aku pikir juga mengalami transformasi besar itu. Bisa juga grup 2 mungkin karena hubungan ini terlalu menyakitkan sebelumnya gitu ya, setelah berpisah, setelah memutuskan gitu ya, memutuskan hubungan itu ya, memutuskan pergi gitu ya. Akhirnya dari proses sakit itu semua orang yang ada di sini akhirnya belajar gitu loh, bagaimana harus bersikap ke depannya, bagaimana langkah ke depannya, atau gimana ya, intinya bagaimana ya, bagaimana mereka harus bersikap jika dihadapkan pada seseorang yang ingin menjalin hubungan dengan mereka gitu loh. Dan mereka jadi juga punya pandangan berbeda lagi mungkin, ketika apa ya, ketika menjalin hubungan ya, ketika ya gitu loh, ketika berada dalam sebuah hubungan atau apa ya bahasanya, bersikap pada seseorang yang mereka cintai, mereka sayangi gitu loh. Atau intinya mereka punya pandangan lain, ya punya pandangan lebih lah ya, kalau mau berkomitmen mereka harus bagaimana. Ini bisa berlaku pada orang yang merasa tersakiti loh ya. Oh, karena sudah merasa tersakiti ya, akhirnya ke depannya, oke nanti kalau mau menjalin hubungan, mereka akan memposisikan dirinya bagaimana dan sebelum oke dalam oke. Dan sebelum mengatakan "ya" untuk sebuah hubungan, mereka akan mengantisipasinya bagaimana gitulah intinya, oke? Dan termasuk ketika orang yang merasa telah menyakiti di sini, juga merasa tersakiti karena hubungan itu berakhir gitu ya, ke depannya pola pikir mereka akhirnya berubah, mereka jadi lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain gitu loh, terutama orang yang mereka sayangi misalkan, kayak gitu, ya. Jadi memang ada transformasi besar dan itu berkaitan dengan cara pandang seseorang, pola pikir seseorang gitu, ke depannya, oke? Oke, nah sebagian dari kalian aku melihat memang ini third party situation, bahkan dominan ini situasinya adalah third party situation, ada yang tidak available gitu ya. Mungkin ketika dulu masih bersama, orang tersebut yang masih menjalin hubungan dengan orang lain tidak bisa memberikan komitmen yang nyata gitu loh, tidak bisa memberikan apa yang memang seharusnya dia atau mereka berikan gitu loh ya, kebahagiaan atau kenyamanan hubungan gitu loh ya. Mereka sadar di sini yang mungkin sudah mengecewakan ya, mereka sadar bahwa seharusnya gue memberikan itu ketika masih bersama, tapi itu tidak gue berikan dan sekarang mereka telah pergi gitu loh. Ada penyesalan yang dalam di sini gitu loh. Kenapa kok nggak sempat membahagiakan? Kenapa kok nggak sempat memberikan hal-hal yang menyenangkan gitu loh. Akhirnya hubungan ini berakhir dengan tidak menyenangkan dan mereka merasa lebih sedih lagi ketika menyadari bahwa jangan-jangan gua ini tidak memberikan kenangan yang baik gitu loh, tidak memberikan memori yang baik untuk mereka kenang gitu loh, untuk mereka kenang gitu loh ya. Jadi ada rasa bersalah yang lebih dalam lagi gitu, bisa seperti itu, oke? Rasa nggak tenang ya. Aku melihatnya di sini ya, di balik rasa yang ada di sini, rasa koneksi yang kuat, soul connection yang kuat gitu ya. Itu ada orang yang sedang frustasi gitu loh, karena merasa nggak bisa melepaskan perasaan itu gitu. Dan aku melihatnya di sini mereka ingin berkomunikasi, itu yang kulihat ya. Oke itu aja, aku pikir cukup ya, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Jadi ya jelas kerinduan yang ada di sini, oke? Baik. Halo, grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian ya, caring ya. Pesan yang ada di sini adalah kalian perlu
memperhatikan diri kalian, care sama diri kalian, mengasihi diri kalian, ya, mencintai diri kalian pastinya gitu ya. Ini tentang mencintai diri sendiri dulu sih pesannya gitu loh. Karena kalian nggak bisa memberikan sesuatu sama orang lain, maksudnya kasih, cinta gitu ya. Kalian nggak bisa mencintai orang lain kalau kalian aja belum bisa mencintai diri kalian. Belum bisa care sama orang lain kalau belum cukup care sama diri sendiri. Ya gitulah, ya itu pesan yang ada di sini ya, tentang love yourself first gitu ya. Oke. Baik, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiak ya. Oke. Di sini ada Pisces ya. Kemudian aku melihat ada energi Taurus, Aries, Aquarius, Libra. Intens juga ya. Oke. Ada Capricorn, ada Sagittarius, Virgo, Gemini, Scorpio. Yaitu yang kulihat di sini untuk grup 3 ya. Kemudian kira-kira bagaimana pesan atau perasaan mereka terhadap grup 3 gitu ya. Tapi ingat ya, grup 3 bisa saja yang aku baca ini dari sudut pandang kalian, bisa saja dari sudut pandang orang yang terhubung dengan kalian dalam pembacaan ini, alias bisa vice versa. Oke, bisa juga ini adalah perasaan yang mutual, perasaan yang ya sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak, oke? Di sini aku melihat mereka itu memandang kalian orang yang cukup stabil gitu ya. Kalian orang yang cukup mapan ya. Bukan hanya bisa memenuhi urusan atau kebutuhan kalian, bukan hanya bisa menyelesaikan masalah hidup kalian, tetapi ya secara emosional pembawaan kalian ini juga tampak mapan dan stabil. Itu di mata mereka, oke? Jadi bisa saja kalian adalah orang yang ya itu tadi, sudah care sama sudah mencintai diri kalian. Kalian sudah cukup bisa memenuhi kebutuhan kalian, kalian sudah bisa merasa bahagia dengan diri kalian, dan di sini aku melihat kalian tampak confident dengan diri kalian ya. Jadi maksudnya mereka melihat kalian itu udah confident banget di posisi kalian gitu ya, di hidup kalian gitu. Jadi mungkin kalian adalah tipe orang yang sudah mencintai diri kalian, kalian sudah mengutamakan diri kalian, kalian tidak takut ditinggal orang lain, kalian juga tidak takut melepas orang lain yang kalian anggap sudah tidak sesuai untuk kalian gitu ya, atau sudah tidak sesuai energinya untuk kalian daripada melukai gitu kan. Kalian tidak ragu untuk melepaskan mereka, dan kalian tidak ragu atau tidak takut kehilangan siapapun gitu. Karena di sini kalian sudah confident sama diri kalian, dan mereka melihat kalian itu benar-benar menilai baik diri kalian gitu loh, benar-benar mengapresiasi diri kalian gitu loh, dan itu yang menarik di mata mereka tentang diri kalian. Intinya aku melihat di sini adalah sosok orang yang sudah mencintai dirinya. Karena kalau orang sudah mencintai dirinya, mereka sudah nyaman sama dirinya, dan mereka tidak takut atau tidak ragu memutus hubungan dengan siapapun yang hanya melukainya. Jadi sangat confident sekali gitu loh. Energi itulah yang membuat mereka itu um, takjub gitu loh sama kalian. Sometimes bisa insecure, tetapi bukan berarti membuat mereka menjauh dari kalian. Justru mereka itu ingin meraih kalian dan ingin menyamai level kalian. Itu yang aku lihat pesannya ada di sini, oke? Nah, di sini aku melihat kalau kalian sudah lama tidak berkomunikasi, mereka ingin sih komunikasi sama kalian gitu ya. Kemudian di sini aku melihat mungkin diam-diam mereka masih suka memperhatikan kalian, dan gairah untuk berkomunikasi itu terjaga gitu loh, terpelihara, dan sebenarnya ingin mereka lakukan gitu loh. Mereka itu sebenarnya ingin mencari jalan untuk berkomunikasi sama kalian, tetapi mungkin ada ketakutan juga di sini gitu ya. Nah, di sini aku melihat ada kebimbangan ya. Ya, kebimbangan itu bisa tentang apapun, karena apapun gitu ya. Kebimbangan ya, mungkin situasi mereka tidak mendukung untuk mencoba membuat langkah ke arah kalian, bisa juga gitu ya. Atau mungkin mereka menganggapnya seperti itu. Bisa juga kebimbangan ini berkaitan dengan pride ya. Kalau orang udah pride, gengsi,
nanti ditolak nggak ya kalau gue ngomong, apalagi energinya energi Queen of Pentacles gitu ya, dimana kayaknya orang ini udah happy dengan dirinya gitu loh, dan orang ini nggak ragu untuk cut off siapapun yang mengganggu hidupnya gitu loh. Dan sementara mungkin mereka ya merasa mereka ini dulu pernah bikin apa ya, bikin rusuh hidup kalian atau bikin kesel kalian gitu, sehingga ada ketakutan mereka untuk dekat sama kalian juga. Bukan dekat dalam arti bersama kalian ya, maksudnya mendekati untuk buka komunikasi, untuk sekedar nyapa, untuk membuka silaturahmi, apa ya, pokoknya untuk membuat langkah lebih dahulu itu agak takut gitu loh. Karena mungkin mereka sadar apa yang sudah mereka lakukan sama kalian, dan kalian bukan orang yang, mmm, apa ya, bisa dipermainkan begitu saja gitu, bisa diatur begitu saja. Kalian itu sangat jelas dalam menentukan boundaries kalian. Kalian jelas menentukan sikap kalian, batasan kalian. Jadi itulah ya, energi powerful itu ya yang kalian pancarkan ya. Jadi aku sih melihat kalian tidak menarik orang-orang yang lemah aja, orang-orang yang lemah, yang terlalu mudah insecure ya. Di sini memang ada rasa sedikit insecure sometimes, tetapi mereka bukan orang yang sangat insecure. Mereka orang yang sebenarnya juga cukup kuat gitu loh, sehingga mereka akan tertantang untuk mengimbangi gitu loh ya. Jadi kalian ini pancarannya adalah pancaran energi yang sangat kuat sekali ya. Kalian tidak menarik orang-orang yang benar-benar apa ya, cari gara-gara gitu loh, orang-orang yang nggak penting gitu loh. Kalian ini udah mengeliminasi energi-energi yang seperti itu dengan energi kalian yang powerful seperti ini, sehingga kalian cenderung menariknya orang yang relatif ya, bisa menghargai kalian dan bisa memperlakukan kalian dengan baik gitu loh. Aku bilang relatif ya, karena tidak ada yang sempurna gitu ya. Tapi setidaknya bukan orang gila yang, mmm, akan memperlakukan kalian semena-mena gitu loh. Coba deh lihat orang-orang yang cenderung apa ya, kayak nggak punya boundaries ya, nggak punya batasan gitu loh, yang cenderung butuh pasangan, yang cenderung mencari-cari pasangan, yang nggak pede dengan dirinya sendiri, nggak confident dengan dirinya sendiri, nggak bisa hidup tanpa pasangan gitu lah ya. Intinya kecenderungan mencari gitu loh, karena dia kayak merasa lemah kalau nggak ada pasangan gitu ya. Sebenarnya independen itu state of mind seseorang loh ya. Jadi bukan soal kamu bisa ngangkat galon, karena itu kamu bisa bayar orang juga untuk mengangkat galon gitu loh. Tapi state of mind seseorang ya, soal ngangkat galon itu atau soal bisa berkendaraan, soal apapun itulah ya. Secara teknis itu terserah sih mau diusahakan atau enggak, terserah gitu lah ya. Intinya kalian selalu bisa cari jalan gitu ya. Tapi independen di sini adalah state of mind. Ini coba tanya sama orang-orang, mungkin yang biasa bekerja di dunia spiritual gitu ya, yang mungkin membaca life path, atau orang yang ya membaca membaca energi seseorang melalui, ya itu tadi ya, kalau nggak numerologi, mmm, ya mungkin melalui seperti ini gitu loh ya. Intinya ya mereka masih erat dengan dunia spiritual misalkan kayak gitu. Pokoknya kalian bisa tanya sama orang-orang yang seperti itu gitu loh ya. Bahwa, mmm, terutama yang bisa baca life path ya, mereka bisa melihat orang itu independen atau tidak ya. Kecenderungan independen atau tidak itu bisa dari angka ya itu tadi, bukan cuman angka kelahiran ya, ya ya angka tahun, ya maksudnya angka kelahiran betul ya. Jadi orang yang bisa membaca itu mereka bisa melihat orang ini independen atau tidak gitu. Dan independen yang mereka maksud itu seperti yang saya bilang tadi gitu loh. Jadi bukan soal teknis ngangkat galon gitu ya misalkan, tetapi, soal kebutuhannya terhadap pasangan gitu loh. Orang ini kecenderungan membutuhkan pasangan atau tidak gitu. Jadi kalau ya dari numerologi terbaca, oh ini dari angka ini orang yang independen gitu. Jadi kecenderungan mereka itu memang, bisa single lama gitu, mereka nggak ada masalah dengan single, mere mereka bisa, maksudnya mereka nggak ngejar-ngejar untuk cari pasangan gitu, mereka bisalah hidup tanpa pasangan itu masih bisa gitu. Tapi kalau dari
pembacaan angkanya memang mereka kecenderungan tidak independen ya. Mereka pasti butuh pasangan gitu ya. Jadi maksudnya itu dari situ ya, dan aku sih menyimpulkan itu tentang state of mind seseorang gitu ya. Oke, nah aku melihat kalian orang yang cukup independen gitu loh ya. Jadi orang yang kuat seperti ini ya wajar kalau mereka sudah mengeliminasi orang-orang yang akan mendekati mereka gitu loh ya. Orang-orang yang setidaknya bisa memperlakukan dengan baik gitu loh, memperlakukan kalian dengan baik gitu ya. Karena kalau kalian mau membandingkan diri kalian dengan orang lain, misalkan ya, bandingkan dengan orang, atau nggak usah bandingkan lah, lihatlah orang yang kecenderungan mereka harus punya pasangan gitu loh ya, dan mereka cenderung kayak didikte, diatur sama pasangannya, dan mereka pasrah gitu loh, dan mereka menerima, dan mereka seperti nggak punya boundaries gitu loh. Jadi kalau pasangannya itu memperlakukan mereka seenaknya, mereka terima-terima aja gitu loh, seperti itu ya. Dan mereka nggak sanggup gitu loh, atau kecenderungan kecenderungan sulit untuk memutuskan gitu, seperti itu ya. Bahkan di keadaan yang sudah semena-mena aja mereka masih mikir-mikir banget untuk melepaskan orang tersebut gitu loh ya. Jadi, coba bandingkan karakter kalian dengan orang tersebut, pasti beda banget gitu loh. Kalian cenderung energinya itu superior gitu loh. Kalau mereka energinya itu memang ya mereka memposisikan diri mereka di situ juga gitu loh ya. Seperti itu sih. Memposisikan diri mereka di bawah gitu loh. Ini bukan soal patriarki sih ya, tapi mereka sendiri memposisikan diri mereka untuk mempersilahkan memposisikan diri mereka untuk diperlakukan semena-mena gitu loh, dengan mereka mempersilahkan pasangan mereka atau ex mereka memperlakukan mereka semena-mena. Artinya kan mereka mempersilahkan itu gitu loh. Jadi ya gitu, tapi kalau kalian kan kayaknya tidak seperti itu gitu loh, jauh sekali gitu loh. Seperti itulah ya intinya. Jadi ada perbedaan karakter di situ ya. Oke, kembali ke sini. Nah, di sini ya mereka, ya orang yang kalian tanyakan itu sangat mengagumi diri kalian yang superior itu gitu loh ya. Tapi kalau superior di sini bukan berarti, oh gue harus menindas orang, enggak ya. Superior di sini energi kalian itu cukup kuat gitu loh ya. Jadi nggak bisa sekedar diinjak-injak atau ditaruh di bawah, diperlakukan tidak adil, itu nggak bisa seenaknya diperlakukan seperti itu gitu loh ya. Superior di sini seperti itu. Tetapi kalau kalian menjadi pasangan ya, punya pasangan gitu ya, kalian bisa egaliter lah ya, kalian bisa balance gitu loh ya dengan pasangan kalian. Bukan berarti superior, oh kalian harus di atas, pasangan kalian di bawah, nggak juga, nggak harus seperti itu, oke? Oke, kembali ke sini. Nah, balik lagi, ini ada kebimbangan ya. Kebimbangan ini tadi aku udah bilang mungkin berkaitan dengan pride, gengsi, padahal pengen banget ngobrol gitu. Dan di sini aku melihat mereka itu sekuat apapun yang tampak di luar ya, tapi mereka di dalamnya kelihatan sedih gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Mereka itu mau kelihatan di luar itu superior ya, gitu ya. Sorry. Di luar tampak superior dan di luar tampak kuat gitu ya. Di luar tampak perkasa gitu ya misalkan. Tetapi dalam hati mereka sedang berantakan, campur aduk, sedih gitu loh karena perasaan ini gitu ya. Jadi ya itu bisa soal kebimbangan pride, kebimbangan aduh ntar takut gue begitu mendekat terus dimarahin lagi sama grup 3 gitu loh. Sementara mereka orang yang punya pride cukup tinggi juga gitu loh ya. Dan mungkin kemungkinan lainnya karena ini general reading dan tidak hanya membaca satu orang ya, kemungkinan lainnya adalah bisa jadi keadaan yang belum memungkinkan, keadaan ya di belakang mereka gitu loh, belum memungkinkan untuk mereka datang ke grup 3, tetapi mereka sangat ingin datang pada grup 3. Mereka ingin berkomunikasi sama grup 3. Kalau dikasih celah sedikit mereka akan gunakan itu yang kulihat di sini ya. Jadi di sini aku melihat sebenarnya masih ada potensi untuk berkomunikasi lagi loh atau bertemu lagi gitu ya. Oke, itu yang kulihat di sini ya. Jadi perasaannya apa ya? Perasaannya sama grup 3 ini cukup kuat gitu loh. Dan mereka kagum sama grup 3 gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 3. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 3.